Pernahkah kita merasa hidup ini berjalan namun jiwa tetap diam di tempat yang sama? Pernahkah kita bertanya dalam hening apakah semua yang kita kejar benar-benar milik kita? Mengapa setelah semua pencapaian justru muncul ruang kosong yang tidak mampu dijelaskan? Apa yang sebenarnya sedang kita cari di balik ambisi dan ketakutan yang tak terlihat? Malah menyimpan rahasia yang siang tidak berani ungkapkan, dan di antara sunyi itulah kebenaran sering berbisik pelan, kebenaran yang tidak pernah berteriak namun selalu menunggu untuk disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sunyi tempat kita menatap hidup tanpa topeng. Jika kamu mencari makna yang lebih dalam dari sekadar motivasi, maka tetaplah di sini dan dengarkan sampai akhir. Dukung perjalanan ini dengan menekan tombol subscribe, agar kita terus berjalan bersama. Karena mungkin malam ini bukan kebetulan kamu berada di sini. Hidup tidak pernah benar-benar keras. Yang keras adalah harapan kita terhadapnya. Kita ingin dunia tunduk pada rencana yang kita susun dengan penuh keyakinan. Kita percaya bahwa usaha selalu berbanding lurus dengan hasil, namun kenyataan sering berjalan tanpa meminta izin. Ada hari ketika segalanya runtuh tanpa aba-aba dan kita berdiri memandangi puing-puing yang dulu disebut impian. Di saat itu kita merasa dikhianati oleh takdir, padahal mungkin yang runtuh bukan impian, melainkan versi diri kita yang sudah tidak lagi sesuai dengan masa depan. Mengapa kita begitu takut kehilangan? Apakah karena kita mencintai? Atau karena kita tidak pernah benar-benar siap melepaskan? Kita menggenggam erat sesuatu yang sejak awal tidak pernah kita miliki sepenuhnya. Waktu mengajarkan dengan cara yang sunyi, ia tidak memberi penjelasan panjang. Ia hanya mengambil perlahan apa yang tidak lagi perlu, dan meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Kesepian bukanlah hukuman. Ia adalah ruang kosong yang memaksa kita bertemu diri sendiri. Di dalam kesepian tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada sorak-sorai yang menguatkan ego. Yang ada hanya detak jantung dan suara hati yang lama terabaikan. Di sanalah kita mulai menyadari betapa sering kita hidup demi pandangan orang lain, betapa sering kita tersenyum untuk menyenangkan, dan menangis sendirian agar tidak terlihat lemah. Kita membangun citra, kita membangun reputasi, kita membangun tembok agar terlihat kuat, namun lupa membangun kedamaian di dalam dada. Apa gunanya terlihat berhasil jika setiap malam hati terasa berat? Apa gunanya pujian jika batin tetap kosong? Mengapa kita terus berlari tanpa pernah bertanya kemana sebenarnya tujuan itu? Hidup bukan tentang seberapa cepat kita tiba, melainkan seberapa sadar kita melangkah. Banyak orang mencapai puncak namun kehilangan diri di perjalanan. Mereka mendapatkan dunia, namun tidak lagi mengenali wajah di cermin. Ketika kegagalan datang kita merasa hancur. Padahal kegagalan seringkali adalah pintu tersembunyi. Ia memaksa kita berhenti. Ia memaksa kita menilai ulang. Ia memaksa kita jujur terhadap kelemahan yang selama ini ditutup rapat. Mengapa kita begitu alergi terhadap jatuh? Bukankah berjalan pun dimulai dari belajar berdiri setelah terjatuh? Mungkin yang kita takuti bukan jatuhnya, melainkan pandangan orang yang melihat kita terjatuh. Harga diri sering kita letakkan di tangan orang lain. Kita biarkan komentar menentukan nilai. Kita biarkan penilaian membentuk keyakinan. Hingga lupa bahwa nilai sejati tidak pernah ditentukan oleh keramaian. Ada kekuatan besar dalam menerima. Menerima bahwa kita tidak selalu benar, menerima bahwa kita tidak selalu kuat, menerima bahwa kita pun bisa salah arah. Penerimaan bukan kelemahan. Ia adalah keberanian untuk melihat diri tanpa ilusi, tanpa topeng, tanpa cerita yang dibesar-besarkan. Di titik terendah seringkali kita menemukan kejujuran, kejujuran tentang siapa kita sebenarnya, kejujuran tentang luka yang belum sembuh. Kejujuran tentang mimpi yang bukan benar-benar milik hati. Mengapa kita jarang bertanya apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Mengapa kita lebih sering bertanya bagaimana agar terlihat berhasil? Siapa yang sebenarnya ingin kita puaskan, dunia atau diri sendiri yang diam-diam lelah? Hidup ini singkat, namun kita menghabiskannya untuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak selalu peduli. Kita mengejar pengakuan dan mengorbankan ketenangan. Padahal kebahagiaan tidak pernah berada di ujung pencapaian. Ia tersembunyi dalam cara kita memaknai proses, dalam cara kita berdamai dengan kekurangan, dalam cara kita menerima bahwa tidak semua hal harus kita miliki. Malam akan selalu datang, dan dalam gelap kita tidak bisa mengandalkan bayangan. Kita hanya bisa mengandalkan cahaya kecil dari dalam, cahaya yang lahir dari kesadaran. Apakah kita sudah benar-benar mengenal diri sendiri? Atau selama ini hanya mengenal versi yang ingin dilihat orang lain?
Apakah kita berani duduk dalam sunyi tanpa distraksi, tanpa layar, tanpa kebisingan? Karena di sanalah pelajaran pertama dimulai. Belajar jujur terhadap diri, belajar menerima bahwa hidup tidak harus sempurna, belajar memahami bahwa kehilangan bukan akhir. Hidup adalah perjalanan pulang, pulang kepada diri yang lebih sadar, pulang kepada hati yang lebih tenang, pulang kepada makna yang tidak bisa dibeli. Mungkin selama ini kita mencari jawaban di luar, padahal kunci selalu berada di dalam. Menunggu kita berhenti sejenak, menunggu kita cukup berani untuk mendengar. Dan ketika akhirnya kita berani menghadapi sunyi, kita menyadari satu hal yang sederhana namun dalam, bahwa hidup tidak pernah berniat menyakiti, ia hanya ingin kita tumbuh. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap tumbuh meski harus meninggalkan versi lama diri kita? Apakah kita siap kehilangan agar menemukan makna yang lebih besar? Atau kita akan terus bersembunyi di balik kenyamanan yang rapuh? Pelajaran pertama tidak datang dengan suara keras. Ia hadir dalam keheningan, ia hadir dalam kegagalan, ia hadir dalam kesadaran bahwa kita tidak abadi. Dan dari sana perjalanan sesungguhnya dimulai. Bukan perjalanan menuju dunia, melainkan perjalanan menuju kedewasaan jiwa, menuju hati yang lebih kuat, menuju hidup yang lebih sadar. Waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Ia berjalan tanpa emosi, tanpa kompromi, tanpa rasa kasihan pada penyesalan yang terlambat. Kita sering berkata masih ada hari esok, seolah esok adalah janji yang pasti ditepati. Padahal tidak ada satupun dari kita yang memegang kendali atas detik berikutnya. Mengapa kita menunda kebaikan? Mengapa kita menunda meminta maaf? Mengapa kita menunda berubah seakan hidup memiliki kontrak panjang? Hari ini mungkin terlihat biasa. Tidak ada kejadian besar, tidak ada sorotan, namun justru di hari biasa itulah hidup diam-diam dibentuk. Kita takut ditolak, namun lebih sering menyesal karena tidak pernah berbicara. Waktu mengajarkan satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa hidup adalah tentang pilihan. Dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Diam pun adalah pilihan, menunda pun adalah pilihan, dan tidak memilih pun tetap menghasilkan arah. Mengapa kita sering menyalahkan keadaan? Padahal banyak dari keadaan itu lahir dari keputusan kita sendiri. Mengapa kita merasa menjadi korban waktu? Padahal kitalah yang sering menyia-nyiakannya. Tidak ada yang lebih mahal dari detik yang sudah berlalu. Ia tidak bisa dibeli kembali, tidak bisa ditukar, tidak bisa diperbaiki. Mungkin hari ini kita merasa masih muda, masih kuat, masih punya banyak kesempatan. Namun waktu tidak memberi pemberitahuan sebelum mengubah segalanya. Satu panggilan telepon bisa mengubah hidup. Satu keputusan bisa memisahkan jalan. Satu kata bisa menghancurkan atau menyelamatkan. Kita hidup dalam ilusi bahwa segalanya stabil. Padahal hidup rapuh seperti kaca tipis, indah namun mudah retak. Jika hari ini adalah hari terakhir, apakah kita sudah hidup dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah memaafkan? Apakah kita sudah bersyukur? Atau kita masih menyimpan dendam kecil yang sebenarnya tidak penting, masih menyimpan ego yang tidak ada gunanya, masih menunda kebaikan yang seharusnya dilakukan sekarang? Waktu tidak meminta kita sempurna. Ia hanya meminta kita sadar. Sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan yang tidak dijamin kembali. Hidup bukan tentang berapa lama kita ada, melainkan bagaimana kita mengisi keberadaan itu, dengan makna, dengan kejujuran, dengan keberanian untuk berubah. Ketika kita menyadari bahwa waktu terbatas, prioritas berubah. Kita tidak lagi mengejar yang tidak penting. Kita mulai menghargai percakapan sederhana. Kita mulai menyadari bahwa kebersamaan lebih berharga dari gengsi, bahwa kedamaian lebih penting dari kemenangan, bahwa hati yang tenang lebih berarti daripada pujian dunia. Mengapa kita baru sadar nilai sesuatu setelah kehilangannya? Mengapa kita baru menghargai orang ketika mereka tidak lagi di sisi kita? Apakah kita memang harus kehilangan dulu untuk belajar? Waktu adalah guru yang paling jujur. Ia tidak pernah salah. Ia hanya menunjukkan akibat dari setiap sebab. Dan ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, yang kita lihat bukanlah angka usia, melainkan jejak pilihan, jejak keputusan, jejak momen yang pernah kita sia-siakan atau maknai. Pertanyaannya sederhana namun berat, apakah hari ini kita hidup dengan sadar, atau sekadar menjalani rutinitas tanpa arah? Apakah kita benar-benar hadir, atau hanya lewat tanpa makna? Pelajaran kedua datang tanpa suara. Ia tersembunyi dalam detik yang berjalan. Ia berbisik bahwa tidak ada waktu yang benar-benar aman untuk ditunda. Dan mungkin malam ini, kita perlu berhenti sejenak, menatap jam yang terus berdetak,
dan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan aku lakukan jika benar-benar menghargai waktu? Siapa yang akan aku peluk lebih erat? Kata apa yang akan segera aku ucapkan? Karena waktu tidak pernah menunggu kesiapan kita. Ia hanya menunggu kesadaran kita. Manusia seringkali lebih takut pada penilaian daripada kegagalan itu sendiri. Kita membungkus diri dengan citra, membangun topeng yang rapi, agar dunia melihat versi yang kita pilih untuk ditampilkan. Mengapa kita begitu haus pengakuan? Apakah karena kita tidak pernah benar-benar mengakui diri sendiri? Apakah karena kita diam-diam meragukan nilai kita? Sejak kecil kita diajarkan untuk menjadi sesuatu, menjadi pintar, menjadi sukses, menjadi lebih baik dari yang lain. Namun jarang diajarkan untuk menjadi diri sendiri. Jarang diajarkan bahwa cukup pun adalah sebuah kekuatan. Kita tumbuh membandingkan nilai dengan nilai, pencapaian dengan pencapaian, hidup dengan hidup orang lain. Tanpa sadar perbandingan itu menggerogoti kedamaian, kita merasa tertinggal, kita merasa kurang, kita merasa belum layak untuk bahagia. Mengapa kebahagiaan sering kita tunda sampai standar tertentu tercapai? Mengapa kita berkata nanti jika sudah berhasil, nanti jika sudah mapan, nanti jika sudah diakui? Padahal hidup tidak pernah menjanjikan garis akhir yang jelas, selalu ada target baru, selalu ada level berikutnya, selalu ada orang lain yang tampak lebih unggul. Jika kebahagiaan selalu menunggu kesempurnaan, maka kita akan hidup dalam penantian yang tak pernah selesai. Siapa yang sebenarnya kita kejar, versi diri yang autentik, atau bayangan ideal yang dibentuk oleh ekspektasi luar? Kita takut dianggap gagal, takut dianggap tidak mampu, takut dianggap biasa saja. Namun apa yang salah dengan menjadi biasa? Apa yang salah dengan berjalan di ritme sendiri? Mengapa kita merasa harus selalu luar biasa? Hidup bukan perlombaan yang memiliki satu pemenang. Setiap orang membawa waktu dan jalannya sendiri. Namun kita sering memaksakan langkah agar selaras dengan keramaian. Ketika kita terus membandingkan, kita kehilangan kemampuan untuk mensyukuri. Kita melihat apa yang tidak kita miliki, dan lupa melihat apa yang sudah ada. Rasa kurang itu seperti lubang tanpa dasar, semakin diisi semakin terasa kosong. Karena akar masalahnya bukan pada kekurangan, melainkan pada cara kita memandang diri. Apakah kita pernah benar-benar duduk dan menerima siapa diri kita, dengan segala kelebihan dan keterbatasan, tanpa syarat, tanpa perbandingan? Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti membenci diri, berhenti menyalahkan masa lalu, berhenti menuntut kesempurnaan yang mustahil. Setiap manusia membawa luka, membawa cerita yang tidak selalu terlihat, membawa kegagalan yang tidak selalu diceritakan. Namun di balik luka itu tersimpan pelajaran, di balik kegagalan itu tersimpan arah baru, di balik keterbatasan itu tersimpan keunikan. Mengapa kita sering merasa tidak cukup? Karena kita mengukur diri dengan standar yang bukan milik kita. Karena kita lupa bahwa setiap jiwa memiliki desainnya sendiri. Dunia mungkin memuja yang paling keras bersuara. Namun kedalaman sering lahir dari keheningan, kebijaksanaan tumbuh dari refleksi, bukan dari sorotan. Ketika kita berhenti mencari validasi, kita mulai merasakan kebebasan, bebas untuk salah, bebas untuk belajar, bebas untuk menjadi diri. Tidak semua orang akan mengerti perjalanan kita. Tidak semua orang akan mendukung pilihan kita, dan itu tidak apa-apa. Karena hidup ini bukan tentang memuaskan semua orang, melainkan tentang berdamai dengan diri sendiri. Jika hari ini tidak ada yang memuji, apakah kita masih bisa menghargai usaha kita? Jika tidak ada yang melihat, apakah kita tetap akan melakukan yang benar? Nilai sejati tidak lahir dari tepuk tangan. Ia lahir dari integritas, dari konsistensi dalam sunyi, dari keberanian untuk tetap jujur. Seringkali kita berpikir bahwa keberhasilan adalah puncak, padahal yang lebih penting adalah proses menjadi lebih sabar, menjadi lebih bijak, menjadi lebih sadar. Apa gunanya berhasil jika kehilangan diri? Apa gunanya dikenal jika tidak mengenal hati sendiri? Ketika kita menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, beban di bahu terasa lebih ringan. Kita tidak lagi harus berpura-pura, tidak lagi harus memaksakan citra. Keaslian mungkin tidak selalu populer, namun ia menenangkan, ia membebaskan, ia membuat hidup terasa nyata. Mungkin selama ini kita terlalu keras pada diri sendiri, terlalu sering mengkritik, terlalu jarang menghargai langkah kecil. Padahal setiap langkah kecil adalah kemenangan.
Setiap kemajuan sekecil apapun adalah bukti bahwa kita bergerak. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Utuh dengan kekurangan, utuh dengan proses, utuh dengan perjalanan yang belum selesai. Pertanyaannya kini lebih dalam. Apakah kita berani menerima diri tanpa topeng? Apakah kita berani berhenti membandingkan? Apakah kita siap mencintai diri sebelum menuntut dunia mencintai kita? Pelajaran ketiga berbisik dalam hening, bahwa kedamaian tidak lahir dari pengakuan luar, melainkan dari penerimaan dalam. Dan ketika kita akhirnya menerima diri, kita tidak lagi merasa tertinggal, karena kita sadar setiap jiwa memiliki waktunya sendiri, setiap perjalanan memiliki maknanya sendiri. Luka seringkali tidak terlihat, ia tidak berdarah, tidak meninggalkan bekas di kulit, namun diam-diam mengendap di dalam dada. Kita tersenyum di depan banyak orang, namun menahan tangis saat sendiri. Kita berkata baik-baik saja, padahal hati sedang berantakan. Mengapa kita begitu takut mengakui bahwa kita terluka? Apakah karena dunia hanya menghargai kekuatan? Apakah karena kita diajarkan bahwa rapuh adalah kelemahan? Sejak kecil kita didorong untuk tegar, untuk tidak cengeng, untuk tidak mengeluh, untuk tidak menunjukkan kesedihan terlalu lama. Tanpa sadar kita belajar menyembunyikan rasa, menyimpannya rapat-rapat, menguburnya dalam diam. Namun luka yang tidak diakui tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi amarah yang mudah meledak, menjadi kecurigaan yang berlebihan, menjadi ketakutan yang tidak masuk akal. Berapa banyak keputusan kita lahir dari luka lama, berapa banyak hubungan rusak karena trauma yang belum selesai, berapa banyak kesempatan hilang karena kita takut mengulang rasa sakit. Luka bukan musuh. Ia adalah sinyal. Ia adalah pesan bahwa ada bagian dari diri yang perlu dipahami. Namun kita sering memilih lari, mengalihkan dengan kesibukan, menutup dengan hiburan, mengisi kekosongan dengan hal-hal sementara. Apakah benar kita sudah sembuh, atau hanya terbiasa dengan rasa sakit itu? Apakah kita benar-benar memaafkan, atau hanya lelah menyimpan dendam? Memaafkan bukan berarti melupakan, bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan membebaskan diri dari beban yang terus mengikat. Dendam membuat hati berat. Ia seperti membawa batu dalam perjalanan panjang. Setiap langkah terasa lebih sulit, setiap napas terasa lebih sesak. Mengapa kita mempertahankan sesuatu yang menyakiti kita? Mengapa kita terus mengulang cerita yang sama dalam pikiran? Apakah karena tanpa luka kita merasa kehilangan identitas? Ada orang yang begitu lama hidup dalam rasa sakit, hingga ketika kedamaian datang, ia justru merasa asing. Penyembuhan membutuhkan keberanian, keberanian untuk mengakui bahwa kita pernah rapuh. Keberanian untuk melihat kembali masa lalu tanpa menyalahkan diri, keberanian untuk berkata cukup. Tidak semua orang akan meminta maaf. Tidak semua luka akan mendapat penjelasan. Tidak semua pertanyaan akan dijawab. Namun kita tetap memiliki pilihan untuk terus terluka atau perlahan melepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah. Ia adalah kemenangan yang sunyi, kemenangan atas ego, kemenangan atas rasa ingin membalas. Seringkali kita berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan, padahal waktu hanya memberi jarak. Yang menyembuhkan adalah keberanian untuk menghadapi. Mengapa kita lebih mudah mengobati luka fisik daripada luka batin? Mengapa kita malu mencari bantuan? Mengapa kita merasa harus kuat sendirian? Kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh. Kekuatan adalah bangkit tanpa menyembunyikan pelajaran dari kejatuhan. Ketika kita berani melihat luka, kita mulai memahami diri lebih dalam. Kita mulai menyadari pola yang berulang. Kita mulai memutus rantai yang selama ini mengikat. Luka bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Ia mengajarkan empati. Ia mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Mungkin orang yang menyakiti kita pun sedang membawa luka. Mungkin ia hanya meneruskan rasa sakit yang belum pernah ia sembuhkan. Bukan berarti kita membenarkan perbuatannya, namun kita memilih untuk tidak menjadi bagian dari siklus yang sama. Setiap kali kita memilih memaafkan, kita memutus satu mata rantai. Kita menghentikan warisan rasa sakit. Kita memilih arah yang berbeda. Apakah kita siap menghadapi luka tanpa lari? Apakah kita siap membuka ruang bagi penyembuhan? Apakah kita siap melepaskan identitas sebagai korban? Karena selama kita terus melihat diri sebagai korban, kita menyerahkan kendali pada masa lalu, kita membiarkan cerita lama menentukan masa depan. Hidup tidak selalu adil,
Itu kenyataan yang tidak bisa diubah. Namun respons kita selalu menjadi pilihan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi. Namun kita bisa mengontrol bagaimana memaknainya. Di dalam setiap luka ada kesempatan untuk tumbuh. Di dalam setiap kehilangan ada ruang untuk menemukan makna baru. Penyembuhan bukan proses cepat. Ia tidak dramatis. Ia sunyi. Ia perlahan. Kadang terasa seperti mundur. Kadang terasa seperti tidak ada kemajuan. Namun setiap kesadaran kecil adalah langkah maju. Malam mungkin terasa panjang. Kenangan mungkin masih datang tanpa diundang. Namun pelan-pelan hati belajar bernapas lebih ringan. Pelajaran keempat hadir dalam keheningan rasa sakit. Ia mengajarkan bahwa kita tidak harus sempurna untuk sembuh. Tidak harus kuat setiap saat. Yang dibutuhkan hanyalah kejujuran. Kejujuran untuk mengakui. Kejujuran untuk merasakan. Kejujuran untuk melepaskan. Dan ketika luka perlahan berubah menjadi pelajaran, kita tidak lagi melihat masa lalu sebagai musuh, melainkan sebagai guru yang keras namun jujur. Pertanyaannya kini sederhana namun dalam. Apakah kita akan terus menyembunyikan luka, atau mulai merangkulnya sebagai bagian dari perjalanan? Karena mungkin, di balik luka yang paling dalam, tersimpan versi diri yang paling bijaksana. Ketakutan sering datang tanpa suara. Ia tidak selalu berbentuk ancaman nyata. Kadang ia hanya bisikan kecil yang meragukan langkah. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku ditolak? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Pertanyaan itu berputar dalam kepala, membentuk dinding tak kasat mata, membatasi gerak sebelum kita benar-benar mencoba. Mengapa kita lebih percaya pada kemungkinan buruk daripada peluang baik yang sama besarnya? Mengapa pikiran kita begitu mudah membayangkan kehancuran? Ketakutan bukan musuh yang harus dibenci. Ia adalah bagian dari naluri. Ia menjaga. Ia mengingatkan. Namun ketika ketakutan mengambil kendali, hidup berubah menjadi ruang sempit. Setiap langkah terasa berisiko, setiap keputusan terasa mengancam. Berapa banyak mimpi yang tidak pernah lahir karena ketakutan, berapa banyak potensi yang terkubur oleh keraguan, berapa banyak kesempatan hilang karena kita terlalu lama berpikir. Kita menunggu waktu yang tepat, menunggu rasa percaya diri datang sepenuhnya, menunggu kondisi ideal yang mungkin tidak pernah tiba. Padahal keberanian tidak lahir setelah rasa takut hilang. Keberanian lahir ketika kita tetap melangkah meski takut. Apakah mungkin hidup tanpa rasa takut? Atau justru rasa takut itu tanda bahwa sesuatu penting sedang dipertaruhkan? Ketika kita peduli, kita takut kehilangan. Ketika kita bermimpi, kita takut gagal. Artinya ketakutan sering berjalan berdampingan dengan harapan. Ia bukan tanda untuk berhenti, melainkan tanda bahwa kita berada di ambang pertumbuhan. Namun mengapa kita sering memilih mundur? Mengapa kita merasa aman dalam zona nyaman yang sempit, meski hati tahu ada ruang lebih luas di luar sana? Zona nyaman terasa hangat, terasa akrab, terasa aman. Namun di dalamnya pertumbuhan melambat, jiwa menjadi stagnan, mimpi perlahan memudar. Hidup yang terlalu aman seringkali kehilangan warna. Tidak ada tantangan, tidak ada keberanian, tidak ada cerita yang layak dikenang. Kita ingin hasil besar, namun takut mengambil risiko kecil. Kita ingin perubahan, namun enggan keluar dari kebiasaan lama. Ketakutan sering dibesar-besarkan oleh pikiran. Kita membayangkan skenario terburuk, mengulangnya berkali-kali seolah ia pasti terjadi. Padahal banyak ketakutan tidak pernah benar-benar terwujud. Ia hanya hidup dalam imajinasi. Mengapa kita memberi kekuatan begitu besar pada sesuatu yang belum tentu nyata? Mengapa kita membiarkan bayangan menghentikan langkah? Mungkin karena kita ingin kepastian, ingin jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ingin memastikan tidak ada rasa sakit di ujung jalan. Namun hidup tidak pernah menawarkan kepastian mutlak. Ia hanya menawarkan kemungkinan. Setiap pilihan membawa risiko, setiap jalan memiliki konsekuensi. Namun diam pun memiliki risiko yang tidak kalah besar. Risiko kehilangan waktu, risiko penyesalan, risiko hidup dengan pertanyaan bagaimana jika. Apakah kita siap menanggung penyesalan lebih besar daripada ketakutan? Apakah kita siap hidup dengan mimpi yang hanya tinggal angan? Seringkali kita menyesal bukan karena mencoba dan gagal, melainkan karena tidak pernah mencoba sama sekali. Kegagalan memang menyakitkan, namun penyesalan terasa lebih panjang. Ia menetap,
ia berbisik di malam hari. Ketika kita menghadapi ketakutan, sesuatu di dalam diri berubah. Kita menyadari bahwa rasa takut tidak sekuat yang dibayangkan. Setiap langkah kecil melawan ketakutan memperluas ruang hidup, membuka perspektif baru, membangun kepercayaan pada diri. Ketakutan sering menandai batas lama, dan keberanian adalah keputusan untuk melampauinya. Tidak semua langkah akan berhasil, tidak semua usaha akan berbuah manis. Namun setiap percobaan memberi pelajaran. Pelajaran tentang diri, tentang batas kemampuan, tentang daya tahan yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Mengapa kita menuntut diri untuk selalu benar? Mengapa kita tidak memberi ruang untuk belajar? Hidup adalah proses eksperimen panjang. Kita mencoba, kita gagal, kita belajar. Ketakutan akan selalu ada. Ia mungkin berubah bentuk, mungkin berubah intensitas. Namun ia tidak pernah sepenuhnya hilang. Yang berubah adalah cara kita meresponsnya. Apakah kita tunduk, atau melangkah bersamanya? Mungkin keberanian bukan tentang menjadi tanpa takut, melainkan tentang tetap berjalan dengan hati bergetar. Pelajaran kelima mengajarkan satu hal sederhana namun kuat, bahwa di balik setiap ketakutan tersimpan pintu pertumbuhan, bahwa batas terbesar sering berada di pikiran. Pertanyaannya kini mengendap dalam sunyi. Apakah kita akan terus hidup dalam bayangan ketakutan, atau mulai membuka pintu yang selama ini kita kunci sendiri? Karena mungkin, di sisi lain dari rasa takut itu, ada versi diri yang lebih berani, lebih luas, lebih hidup. Ambisi terdengar mulia. Ia membuat kita bergerak. Ia memberi arah. Ia menyalakan semangat di dada. Namun ketika ambisi berubah menjadi obsesi, ia perlahan menggerogoti kedamaian. Ia menuntut tanpa henti. Ia tidak pernah merasa cukup. Mengapa kita selalu ingin lebih? Lebih tinggi, lebih cepat, lebih banyak. Apakah benar kebutuhan kita sebanyak itu? Atau hanya keinginan untuk merasa unggul, untuk merasa di atas? Dunia memuja pencapaian, menyanjung hasil, mengukur nilai dari angka dan posisi. Tanpa sadar kita belajar bahwa keberhargaan ditentukan oleh prestasi, bahwa cinta datang bersama keberhasilan, bahwa penghargaan hanya untuk pemenang. Maka kita berlari, mengejar target demi target, menumpuk pencapaian seperti koleksi trofi. Namun di tengah perjalanan, hati mulai bertanya pelan, untuk siapa semua ini? Untuk apa semua ini? Berapa banyak waktu yang kita tukar dengan uang, berapa banyak kebersamaan yang kita korbankan demi status, berapa banyak kesehatan yang kita abaikan demi karir. Ambisi bukan kesalahan. Ia menjadi berbahaya ketika menghapus kemanusiaan. Ketika kita mulai melihat orang lain sebagai pesaing semata. Ketika empati digantikan oleh perhitungan. Ketika hubungan dinilai dari manfaat. Apa arti kemenangan jika harus kehilangan diri? Apa arti posisi tinggi jika hati terasa kosong? Seringkali kita berpikir bahwa setelah mencapai satu tujuan, kita akan merasa puas. Kita akan merasa tenang. Namun kenyataannya tujuan baru selalu muncul, target berikutnya selalu menunggu, dan rasa puas terus menjauh. Mengapa kepuasan terasa begitu singkat? Karena ia bergantung pada sesuatu yang terus berubah. Kita mengira kebahagiaan berada di puncak. Padahal mungkin ia tersebar di sepanjang perjalanan. Ambisi yang sehat memberi energi. Ambisi yang berlebihan menyedot jiwa. Kita mulai kehilangan waktu untuk diri sendiri. Kehilangan ruang untuk refleksi. Kehilangan kesempatan untuk sekadar menikmati momen sederhana. Apakah kita pernah berhenti sejenak dan bertanya, apakah langkah ini selaras dengan nilai hati, atau hanya mengikuti arus yang ramai? Tidak semua pencapaian membawa makna. Tidak semua keberhasilan membawa kebahagiaan. Ada orang yang tampak sukses di luar, namun rapuh di dalam, tersenyum di depan kamera, namun hampa di balik layar. Mengapa kita jarang membicarakan kelelahan batin? Mengapa kita lebih sering memamerkan hasil daripada perjuangan? Kita takut terlihat lemah. Takut kehilangan citra kuat. Padahal mengakui batas adalah tanda kedewasaan. Mengakui lelah adalah bentuk kejujuran. Hidup bukan hanya tentang mencapai, melainkan juga tentang merasakan kehadiran, merasakan kebersamaan, merasakan syukur. Ambisi yang bijak tahu kapan harus melambat, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus berkata cukup.
Kata cukup terdengar sederhana, namun ia membutuhkan keberanian besar. Karena dunia terus mendorong untuk lebih produktif, lebih terlihat, lebih diakui. Apakah kita berani memilih cukup? Cukup dengan apa yang ada, cukup dengan pencapaian hari ini. Cukup bukan berarti menyerah, melainkan menghargai apa yang sudah diperoleh. Ketika kita belajar berkata cukup, kita mulai melihat keindahan kecil, secangkir kopi hangat, percakapan tanpa tergesa, senyum tulus tanpa pamrih. Hal-hal sederhana yang dulu terlewat, karena mata terlalu fokus pada target besar. Ambisi yang tidak dikendalikan membuat hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus berlari, namun tidak pernah benar-benar tiba. Pertanyaannya kini mengendap dalam kesadaran. Apakah kita mengendalikan ambisi, atau ambisi yang mengendalikan kita? Karena ketika ambisi menjadi tuan, kita menjadi hamba dari keinginan tanpa batas. Pelajaran ke-6 berbisik pelan, bahwa keseimbangan adalah kunci, bahwa sukses tanpa kedamaian hanyalah ilusi. Mungkin kita tidak perlu menjadi yang paling atas. Mungkin kita hanya perlu menjadi yang paling selaras. Selaras antara tujuan dan nilai, antara kerja dan istirahat, antara pencapaian dan makna. Dan ketika kita menemukan keseimbangan itu, hidup tidak lagi terasa seperti beban, melainkan perjalanan yang layak dinikmati. Keheningan sering kita hindari. Kita menyalakan musik, membuka layar, mencari suara agar tidak sendirian dengan pikiran sendiri. Mengapa sunyi terasa menakutkan? Apa yang sebenarnya kita hindari ketika tidak ada distraksi? Apakah karena di dalam sunyi kebenaran berbicara lebih jelas? Dunia modern penuh kebisingan, notifikasi tanpa henti, informasi yang datang bertubi-tubi, opini yang saling bertabrakan. Kita terus terhubung, namun jarang benar-benar hadir. Kita tahu banyak hal, namun jarang memahami diri sendiri. Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang untuk merenung, ruang untuk menyadari. Dalam sunyi kita tidak bisa bersembunyi. Tidak ada percakapan untuk mengalihkan. Tidak ada keramaian untuk menutup kegelisahan. Hanya ada diri dan suara hati yang lama diabaikan. Apakah kita pernah duduk tanpa tujuan, tanpa mengejar hasil, hanya untuk mendengar apa yang muncul dari dalam? Mungkin itulah yang kita takuti. Karena dalam keheningan sering muncul pertanyaan berat, apakah aku bahagia? Apakah aku jujur pada diri sendiri? Pertanyaan itu tidak nyaman. Namun justru disitulah pertumbuhan dimulai. Kita terbiasa bergerak cepat, mengisi jadwal padat, menghindari jeda. Padahal jeda adalah tempat jiwa bernapas. Tanpa jeda hidup terasa seperti lomba tanpa henti. Keheningan mengajarkan kesabaran, mengajarkan untuk tidak selalu bereaksi, mengajarkan untuk melihat sebelum menilai. Berapa banyak konflik terjadi karena kita terlalu cepat merespons? Berapa banyak penyesalan lahir dari kata yang diucapkan tanpa pikir panjang? Dalam sunyi kita belajar menahan diri, belajar mengamati emosi, belajar memahami sebelum menghakimi. Emosi datang seperti gelombang, kadang kuat, kadang pelan. Jika kita langsung bereaksi, kita terbawa arus. Namun jika kita diam sejenak, kita bisa memilih arah. Mengapa kita begitu sulit menenangkan pikiran? Karena kita jarang melatihnya. Kita melatih tubuh, kita melatih kemampuan, namun jarang melatih kesadaran. Kesadaran tumbuh dalam keheningan. Ia tidak muncul dalam keramaian. Ketika kita berani duduk dalam sunyi, kita mulai melihat pola hidup. Kita mulai memahami reaksi berulang. Kita mulai menyadari luka yang belum selesai. Keheningan tidak selalu nyaman. Kadang ia membawa air mata. Kadang ia membuka ingatan lama. Namun justru melalui proses itu kita mengenal diri lebih dalam. Dunia mungkin tidak menghargai orang yang diam. Dunia memuja yang paling keras bersuara. Namun kebijaksanaan sering lahir dari mereka yang mau mendengar. Apakah kita lebih sering berbicara atau mendengar? Apakah kita benar-benar memahami sebelum memberi pendapat? Dalam keheningan kita belajar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Tidak semua opini perlu dibalas. Kadang kekuatan terbesar adalah memilih diam. Bukan karena kalah, melainkan karena sadar tidak semua hal layak diperjuangkan. Sunyi juga mengajarkan syukur. Ketika kita berhenti sejenak,
Kita mulai melihat hal-hal kecil yang sering terlewat. Udara yang kita hirup, detak jantung yang setia, orang-orang yang diam-diam peduli. Keheningan membuat kita peka, membuat kita lebih hadir, membuat kita lebih hidup. Mungkin kita tidak membutuhkan lebih banyak jawaban. Mungkin kita hanya membutuhkan lebih banyak hening. Hening untuk memahami arah. Hening untuk meredakan ego. Hening untuk mendengar bisikan hati. Pelajaran ketujuh datang tanpa suara. Ia hadir dalam ruang kosong yang sering kita hindari. Pertanyaannya kini bergaung pelan. Apakah kita berani bertemu diri dalam sunyi? Apakah kita siap mendengar kebenaran yang mungkin tidak nyaman? Karena mungkin di balik keheningan yang kita takuti, tersimpan kejernihan yang selama ini kita cari. Hubungan adalah cermin, ia memantulkan siapa diri kita sebenarnya, bukan hanya di saat bahagia, namun terutama di saat konflik muncul. Mengapa kita mudah menyalahkan orang lain? Mengapa kita merasa selalu benar dalam perdebatan? Apakah ego lebih kita jaga daripada kedamaian? Setiap hubungan membawa pelajaran, tentang kesabaran, tentang pengertian, tentang batas. Namun kita sering datang dengan harapan tinggi, ingin dimengerti tanpa berusaha memahami, ingin dihargai tanpa belajar menghargai. Apakah kita benar-benar mendengar saat orang lain berbicara? Atau hanya menunggu giliran untuk menjawab? Komunikasi bukan sekadar kata. Ia adalah niat, ia adalah empati, ia adalah kesediaan untuk melihat dari sudut pandang berbeda. Berapa banyak hubungan retak karena salah paham kecil? Karena asumsi yang tidak pernah diklarifikasi, karena emosi yang tidak terkendali. Kita sering menuntut orang lain berubah, tanpa melihat ke dalam diri, tanpa bertanya apakah sikap kita sudah adil. Setiap orang membawa latar belakang berbeda, nilai berbeda, cara berpikir berbeda. Namun kita berharap mereka berpikir seperti kita, merasakan seperti kita, memutuskan seperti kita. Ketika harapan tidak terpenuhi, kekecewaan muncul, amarah tumbuh, jarak perlahan tercipta. Mengapa kita sulit menerima perbedaan? Apakah karena kita takut kehilangan kendali? Hubungan yang sehat bukan tentang kesamaan total, melainkan tentang saling menghormati perbedaan. Tidak semua konflik harus berakhir dengan kemenangan. Kadang kedamaian lebih penting daripada pembuktian. Ego sering ingin menang, namun hati sering hanya ingin dimengerti. Apakah kita lebih memilih benar, atau memilih tetap bersama? Kepercayaan dibangun perlahan, namun bisa runtuh dalam sekejap. Sekali kata yang menyakitkan, sekali tindakan yang mengkhianati. Mengapa kita sering meremehkan dampak ucapan? Mengapa kita lupa bahwa kata bisa meninggalkan luka panjang? Meminta maaf bukan tanda kelemahan. Ia adalah keberanian mengakui kesalahan. Namun tidak semua luka sembuh hanya dengan maaf. Dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan waktu. Hubungan juga mengajarkan batas. Bahwa mencintai bukan berarti mengorbankan diri tanpa henti. Bahwa memberi bukan berarti menghapus harga diri. Mengapa kita takut menetapkan batas? Apakah karena takut ditinggalkan? Padahal batas adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Ia menjaga keseimbangan, ia melindungi nilai. Tidak semua hubungan ditakdirkan bertahan selamanya. Beberapa hadir untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Ketika perpisahan datang, kita merasa gagal, merasa kehilangan arah. Namun mungkin itu adalah cara hidup membersihkan ruang, agar kita tumbuh, agar kita menemukan versi diri yang lebih kuat. Mengapa kita sering bertahan pada sesuatu yang jelas menyakitkan? Apakah karena takut sendirian? Apakah karena terbiasa dengan ketidakbahagiaan? Sendiri tidak selalu berarti kesepian. Kadang ia adalah kesempatan mengenal diri lebih dalam. Hubungan terbaik bukan yang sempurna, melainkan yang saling bertumbuh, saling memperbaiki, saling menguatkan. Apakah kita menjadi lebih baik bersama seseorang? Atau justru kehilangan diri? Cinta bukan hanya perasaan, ia adalah keputusan harian, untuk tetap sabar, untuk tetap setia, untuk tetap menghormati. Namun cinta juga membutuhkan kesadaran, bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain sepenuhnya, yang bisa kita ubah adalah diri sendiri. Pelajaran ke-8 berbisik lembut, bahwa hubungan adalah tempat belajar tentang diri, bahwa setiap konflik adalah cermin. Pertanyaannya kini hadir dalam keheningan,
Apakah kita siap melihat refleksi itu? Apakah kita siap memperbaiki bukan hanya menuntut? Karena mungkin kualitas hubungan kita adalah gambaran kualitas kesadaran kita sendiri. Kegagalan terasa seperti akhir, seperti pintu yang tertutup keras di depan wajah, seperti mimpi yang runtuh sebelum sempat berdiri kokoh. Kita merasa malu, merasa tidak mampu, merasa tertinggal dari yang lain. Mengapa kegagalan begitu menakutkan? Apakah karena ia meruntuhkan citra yang kita bangun? Apakah karena ia membuka kelemahan yang selama ini kita sembunyikan? Sejak kecil kita diajarkan untuk menang, untuk mendapat nilai terbaik, untuk menjadi yang paling unggul. Namun jarang diajarkan cara kalah dengan elegan, jarang diajarkan cara gagal dengan kepala tegak. Ketika gagal, kita sering menganggap diri tidak cukup, tidak berbakat, tidak layak. Padahal kegagalan bukan identitas. Ia hanyalah peristiwa, bukan definisi diri. Berapa banyak orang besar lahir dari kegagalan berulang? Berapa banyak kesuksesan tumbuh dari kesalahan yang diperbaiki? Mengapa kita melihat kegagalan sebagai hukuman, bukan sebagai proses pembelajaran? Setiap kegagalan membawa pesan tentang strategi yang salah, tentang waktu yang belum tepat, tentang kesiapan yang belum matang. Namun kita sering terlalu sibuk meratapi hasil, hingga lupa membaca pesannya. Kegagalan melatih ketahanan, melatih kesabaran, melatih kerendahan hati. Tanpa kegagalan, kita mungkin menjadi sombong, mudah puas, cepat merasa paling benar. Apakah mungkin kegagalan justru melindungi kita dari kesalahan yang lebih besar? Apakah mungkin ia mengarahkan ke jalan yang lebih sesuai? Seringkali kita baru menyadari makna kegagalan setelah waktu berlalu, setelah kita melihat gambaran yang lebih luas. Apa yang dulu kita anggap bencana, ternyata menjadi titik balik. Namun di saat kegagalan itu terjadi, kita jarang melihat harapan, yang terlihat hanya gelap. Bagaimana jika kita mulai melihat kegagalan sebagai guru, bukan musuh, sebagai proses, bukan akhir? Guru yang keras memang tidak nyaman, namun pelajarannya dalam. Kegagalan memaksa kita mengevaluasi, memaksa kita memperbaiki, memaksa kita bertumbuh. Mengapa kita takut jatuh? Bukankah berdiri lebih kuat setelah jatuh adalah bentuk kemajuan? Tidak ada perjalanan berarti tanpa hambatan. Tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan. Jika semua berjalan mulus, apakah kita benar-benar belajar? Atau hanya sekadar lewat? Kegagalan juga mengajarkan empati. Ketika kita pernah gagal, kita lebih mudah memahami perjuangan orang lain. Kita tidak lagi cepat menghakimi, tidak lagi mudah meremehkan. Apakah mungkin kegagalan membuat kita lebih manusiawi? Kita sering membandingkan proses kita dengan hasil orang lain, tanpa melihat kegagalan yang mereka lalui. Yang terlihat hanya puncak, bukan lembah. Setiap orang memiliki waktu berbeda, memiliki ritme berbeda. Kegagalan hari ini tidak menentukan masa depan. Ia hanya menentukan langkah berikutnya. Apakah kita akan berhenti? Atau mencoba lagi dengan pelajaran baru? Rasa malu sering membuat kita mundur. Takut dinilai. Takut dianggap tidak kompeten. Namun siapa yang sebenarnya kita takuti? Dunia? Atau suara dalam diri yang terlalu keras mengkritik? Belajar memaafkan diri adalah bagian penting dari bangkit, mengakui kesalahan tanpa menghukum diri berlebihan. Kita manusia, bukan mesin tanpa cacat. Pelajaran ke-9 hadir dalam runtuhnya rencana, dalam tangis yang tertahan, dalam malam yang terasa lebih panjang. Ia berbisik bahwa kegagalan bukan akhir cerita. Ia hanya bab yang tidak sesuai harapan. Pertanyaannya kini menggema pelan. Apakah kita berani bangkit lagi? Apakah kita berani mencoba meski risiko gagal tetap ada? Karena mungkin, di balik kegagalan yang paling menyakitkan, tersimpan kekuatan yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kehilangan datang tanpa aba-aba. Ia tidak meminta persetujuan. Ia tidak memberi waktu untuk bersiap. Seseorang yang kemarin ada, hari ini mungkin hanya tinggal kenangan. Sesuatu yang dulu kita genggam erat, perlahan terlepas dari tangan. Mengapa kehilangan terasa begitu menyakitkan? Apakah karena kita terlalu melekat? Apakah karena kita mengira semuanya akan tetap? Kita hidup dalam ilusi kepemilikan. Mengira apa yang ada hari ini akan selamanya bersama kita,
mengira hubungan, mengira kesempatan, mengira kesehatan. Padahal hidup bergerak, berubah, berputar tanpa henti. Tidak ada yang benar-benar kita miliki. Kita hanya dititipi, untuk waktu yang tidak selalu panjang. Kehilangan mengajarkan ketidakabadian, mengajarkan bahwa segala sesuatu fana, mengajarkan bahwa waktu bersama adalah anugerah. Namun ketika kehilangan benar-benar terjadi, kata-kata terasa kosong, nasihat terasa ringan. Yang ada hanya rasa hampa, rasa rindu, rasa penyesalan yang mungkin terlambat. Mengapa kita sering baru menghargai setelah kehilangan? Mengapa kita menunda menunjukkan cinta? Mengapa kita menyimpan kata maaf terlalu lama? Kehilangan membuka mata dengan cara yang tidak nyaman. Ia memaksa kita melihat betapa rapuhnya hidup. Satu kabar bisa mengubah segalanya, satu momen bisa memisahkan selamanya. Dalam kehilangan kita merasa sendirian, merasa dunia tidak adil, merasa hidup terlalu keras. Namun di balik rasa sakit itu, ada pelajaran yang dalam. Bahwa waktu bersama adalah hadiah. Bahwa kehadiran lebih berharga dari harta. Bahwa cinta harus diungkapkan sebelum terlambat. Kehilangan juga mengajarkan tentang penerimaan. Bahwa tidak semua hal bisa kita pertahankan. Bahwa ada batas pada kendali kita. Kita bisa berusaha. Kita bisa menjaga. Namun tetap ada takdir yang berjalan di luar kuasa. Apakah kita siap menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai harapan? Apakah kita siap melepaskan tanpa membenci? Melepaskan bukan berarti tidak peduli, melainkan menghormati kenyataan. Rasa rindu mungkin tidak pernah sepenuhnya hilang. Ia mungkin tinggal sebagai bayangan lembut. Namun seiring waktu, luka berubah menjadi kenangan, air mata berubah menjadi doa. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih hadir, lebih menghargai momen kecil, lebih sadar bahwa setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir. Apakah kita sudah cukup bersyukur hari ini? Apakah kita sudah cukup menghargai orang di sekitar? Hidup terlalu singkat untuk menyimpan kebencian, terlalu rapuh untuk menunda kebaikan. Ketika kehilangan datang, kita belajar bahwa yang tersisa bukanlah benda, bukanlah jabatan. Yang tersisa adalah jejak-jejak kebaikan, jejak cinta, jejak kenangan. Apa yang ingin kita tinggalkan jika suatu hari kita yang pergi? Apa yang akan diingat orang tentang kita? Kehilangan membuat kita merenung tentang arti keberadaan, tentang arti hubungan. Ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, melainkan tentang memberi makna selama masih ada waktu. Pelajaran ke-10 hadir dalam air mata. Dalam ruang kosong yang dulu terisi. Ia berbisik bahwa tidak ada yang abadi. Dan justru karena itulah setiap momen berharga. Pertanyaannya kini perlahan mengendap. Apakah kita akan terus hidup seakan semuanya pasti? Atau mulai menghargai hari ini dengan lebih sadar? Karena mungkin, kehilangan bukan hanya tentang berpisah, melainkan tentang belajar mencintai tanpa menunda. Kesuksesan sering terlihat gemerlap. Ia dipamerkan dengan bangga. Ia diceritakan dengan penuh kebanggaan. Namun jarang ada yang melihat kesunyian di baliknya, jarang ada yang tahu harga yang harus dibayar. Mengapa kita begitu terpesona pada hasil? Mengapa kita mengira puncak adalah jawaban dari semua keresahan? Kita membayangkan bahwa ketika sukses tercapai, semua kekhawatiran akan hilang, semua rasa takut akan lenyap. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Puncak memiliki kesendiriannya sendiri. Semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab, semakin banyak sorotan. Apakah kita siap dengan beban itu? Atau kita hanya menginginkan kemilau tanpa memahami konsekuensinya? Kesuksesan tanpa kesiapan batin bisa menjadi tekanan. Ia menuntut konsistensi, ia menuntut integritas. Ketika ekspektasi orang meningkat, kesalahan kecil terasa besar. Mengapa kita sering mengidolakan hasil tanpa mempersiapkan karakter? Karakter adalah fondasi. Tanpanya kesuksesan mudah runtuh. Integritas diuji saat tidak ada yang melihat. Kesetiaan diuji saat ada pilihan lebih mudah. Apa arti sukses jika harus mengorbankan nilai? Apa arti prestasi jika harus mengkhianati hati? Banyak orang mencapai tujuan, namun kehilangan arah setelahnya. Mereka bertanya dalam diam. Apakah ini semua? Apakah hanya ini yang dikejar selama ini? Karena tujuan yang tidak selaras dengan makna,
akan terasa kosong setelah diraih. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang pengakuan. Ia tentang kontribusi, tentang dampak, tentang manfaat bagi sesama. Apakah kehadiran kita membuat dunia sedikit lebih baik, atau hanya memperbesar ego? Kesuksesan juga menguji kerendahan hati. Apakah kita tetap menghargai orang lain? Apakah kita tetap ingat dari mana kita berasal? Ketika pujian datang bertubi-tubi, ego mudah membesar. Namun hidup memiliki cara untuk mengingatkan bahwa tidak ada yang permanen. Satu kesalahan bisa mengubah persepsi. Satu kegagalan bisa menjatuhkan reputasi. Maka menjaga hati lebih penting daripada menjaga citra. Kesuksesan tanpa kedewasaan bisa menghancurkan. Namun kesuksesan dengan kebijaksanaan bisa menguatkan. Apakah kita mengejar kesuksesan untuk membuktikan sesuatu? Atau untuk memberi arti? Motivasi di balik tujuan menentukan kualitas perjalanan. Jika kita hanya ingin diakui, kita akan terus merasa kurang. Namun jika kita ingin memberi nilai, setiap langkah terasa bermakna. Kesuksesan bukanlah garis akhir, ia adalah fase. Fase yang harus dijalani dengan kesadaran, bukan dengan kesombongan. Pelajaran ke-11 berbisik tenang, bahwa sukses bukan tujuan utama, melainkan alat untuk berbuat lebih baik. Pertanyaannya kini lebih dalam. Apakah kita siap sukses dengan hati yang bersih? Apakah kita siap menjaga karakter saat berada di atas? Karena mungkin, tantangan terbesar bukanlah mencapai puncak, melainkan tetap rendah hati saat berada di sana. Kita sering merasa hidup ini panjang, seolah waktu akan selalu memberi kesempatan kedua, seolah esok pasti datang dengan tenang. Namun kenyataan tidak pernah memberi jaminan, ia hanya memberi kemungkinan. Mengapa kita hidup seakan abadi? Mengapa kita menunda perubahan yang jelas perlu? Mengapa kita menunggu tanda besar untuk mulai sadar? Setiap hari yang terlewati adalah bagian dari umur yang berkurang, bukan bertambah. Namun kita jarang menghitungnya seperti itu. Kita lebih sering menghitung keuntungan daripada menghitung sisa waktu. Apakah kita benar-benar tahu kemana arah hidup ini? Atau sekadar mengikuti arus yang ramai? Rutinitas membuat kita terlena. Bangun, bekerja, beristirahat, mengulang. Tanpa pernah berhenti bertanya, untuk apa semua ini? Kemana semua ini bermuara? Hidup bukan hanya tentang bertahan. Ia tentang bertumbuh. Namun pertumbuhan membutuhkan kesadaran, dan kesadaran lahir dari refleksi. Berapa kali kita menunda memperbaiki diri, karena merasa masih ada waktu? Berapa kali kita berkata nanti berubah, nanti lebih baik, nanti lebih sabar. Padahal nanti tidak selalu datang. Perubahan sering terasa berat, karena ia menuntut kita keluar dari kebiasaan. Kebiasaan nyaman meski tidak sehat. Kebiasaan akrab meski tidak membawa maju. Mengapa kita lebih memilih kenyamanan sementara daripada perbaikan jangka panjang? Mungkin karena perubahan memerlukan keberanian, dan keberanian menuntut kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa ada yang salah, bahwa ada yang perlu diperbaiki. Tidak mudah melihat kekurangan diri, tidak mudah mengakui kesalahan yang berulang. Namun tanpa pengakuan, tidak ada perbaikan. Hidup yang tidak direfleksikan mudah tersesat. Kita sibuk, namun tidak selalu produktif. Kita aktif, namun tidak selalu bermakna. Apakah langkah hari ini mendekatkan kita pada tujuan, atau hanya membuat kita lelah? Setiap hari adalah kesempatan kecil untuk berubah. Tidak perlu drastis, tidak perlu besar. Cukup satu keputusan lebih baik dari kemarin. Cukup satu sikap lebih bijak. Cukup satu kebiasaan lebih sehat. Perubahan besar lahir dari konsistensi kecil. Namun konsistensi memerlukan komitmen, dan komitmen diuji saat semangat memudar. Mengapa kita sering bersemangat di awal, namun menyerah di tengah jalan? Mungkin karena kita terlalu fokus pada hasil, bukan pada proses. Proses memang lambat, ia tidak selalu terlihat. Namun justru di sanalah karakter dibentuk. Hidup tidak menuntut kita menjadi sempurna dalam sehari. Ia hanya meminta kita tidak berhenti memperbaiki diri. Setiap kesalahan adalah bahan evaluasi, bukan alasan untuk berhenti.
Apakah kita berani jujur pada diri malam ini? Melihat ke dalam tanpa pembenaran. Apakah kita siap memulai perubahan kecil, meski tidak ada yang melihat? Karena perubahan sejati tidak membutuhkan pengakuan. Ia membutuhkan konsistensi. Pelajaran ke-12 hadir dalam kesadaran sederhana. Bahwa hidup ini terbatas. Bahwa waktu tidak menunggu kesiapan. Pertanyaannya kini terasa lebih mendesak. Jika bukan sekarang, kapan lagi? Karena mungkin, kesempatan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Makna tidak selalu ditemukan di tempat tinggi. Tidak selalu lahir dari pencapaian besar. Kadang ia tersembunyi dalam hal yang sederhana. Kita sering mencari arti hidup di luar, di kota besar, di jabatan tinggi, di pengakuan luas. Namun mengapa setelah semua itu diraih? Hati tetap bertanya, apakah ini yang sebenarnya kucari? Makna bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ia tidak datang bersama angka di rekening. Tidak hadir otomatis bersama gelar dan posisi. Makna lahir dari kontribusi, dari rasa berguna, dari dampak kecil yang mungkin tidak terlihat dunia. Apakah kita hidup hanya untuk diri sendiri? Atau untuk sesuatu yang lebih besar dari ego? Hidup yang hanya berputar pada kepentingan pribadi, cepat terasa hampa. Kita bisa memiliki banyak, namun tetap merasa kosong. Mengapa? Karena manusia diciptakan bukan hanya untuk menerima, melainkan juga memberi. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi manfaat. Tidak semua kontribusi harus besar. Tidak semua dampak harus viral. Kadang satu nasihat tulus mengubah arah hidup seseorang. Kadang satu tindakan kecil menyelamatkan harapan yang hampir padam. Namun kita sering meremehkan peran kecil. Karena dunia lebih menghargai yang spektakuler. Apakah kita terlalu sibuk mengejar pengakuan, hingga lupa bahwa makna sering lahir dalam keheningan? Hidup bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan tentang jejak seperti apa yang kita tinggalkan. Jejak kebaikan tidak selalu tercatat, namun ia hidup dalam hati orang lain. Apakah kita ingin dikenang karena kekuasaan, atau karena ketulusan? Makna juga lahir dari keselarasan antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Ketika pekerjaan selaras dengan nilai, ketika tindakan selaras dengan hati, hidup terasa lebih utuh. Namun jika kita terus memaksakan jalan yang bertentangan dengan nurani, kita mungkin berhasil, namun tidak pernah benar-benar damai. Apakah kita sudah hidup sesuai nilai terdalam kita, atau hanya mengikuti standar umum? Makna tidak datang tiba-tiba. Ia dibangun perlahan. Dari pilihan kecil yang konsisten, dari komitmen menjaga integritas, dari keberanian berkata tidak pada yang salah. Hidup yang bermakna tidak selalu mudah. Kadang ia menuntut pengorbanan, kadang ia menuntut kesabaran panjang. Namun ia memberi kedamaian yang tidak bisa digantikan. Mengapa kita sering takut hidup berbeda? Takut memilih jalan yang tidak populer. Padahal setiap jiwa memiliki panggilan unik, yang tidak selalu sama dengan orang lain. Menemukan makna adalah perjalanan pribadi, bukan perlombaan. Ia membutuhkan keheningan, refleksi, kejujuran pada diri. Apa yang benar-benar membuat hati hidup? Apa yang membuat kita merasa berarti? Jawaban itu tidak selalu keras. Kadang ia hanya bisikan halus. Pelajaran ke-13 berbisik lembut, bahwa hidup yang panjang tanpa makna lebih melelahkan daripada hidup sederhana dengan tujuan jelas. Pertanyaannya kini menyentuh inti, apakah kita sedang hidup, atau hanya bertahan? Karena mungkin, makna bukan ditemukan di ujung perjalanan, melainkan dibangun di setiap langkah yang sadar. Kita sering mencari jawaban besar, tentang tujuan, tentang takdir, tentang alasan mengapa semua ini terjadi. Namun hidup tidak selalu memberi jawaban lengkap. Kadang ia hanya memberi petunjuk kecil. Mengapa kita ingin memahami segalanya? Apakah karena kita takut pada ketidakpastian? Apakah karena kita ingin merasa memegang kendali? Ketidakpastian membuat kita gelisah. Ia mengguncang rencana. Ia meruntuhkan ekspektasi. Kita ingin tahu masa depan, ingin memastikan hasil, ingin jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun hidup tidak bekerja seperti itu. Ia bergerak dalam misteri. Setiap hari membawa kemungkinan,
baik yang kita harapkan, maupun yang tidak pernah kita bayangkan. Apakah mungkin justru di dalam ketidakpastian itulah iman dan kepercayaan diuji? Kita tidak selalu tahu mengapa sesuatu terjadi. Tidak selalu mengerti mengapa doa belum terjawab. Namun mungkin bukan semua hal harus kita pahami. Mungkin sebagian harus kita jalani dengan keyakinan. Hidup bukan soal mengendalikan segalanya, melainkan belajar mempercayai proses. Ketika rencana gagal, kita merasa kecewa, merasa tersesat. Padahal bisa jadi kegagalan itu melindungi dari jalan yang salah. Berapa kali kita marah pada keadaan, namun kemudian menyadari bahwa hasil akhirnya justru lebih baik. Waktu sering membuka makna yang sebelumnya tersembunyi. Namun saat berada di tengah badai, kita sulit melihat arah. Mengapa kita sering ingin segalanya jelas sejak awal? Apakah karena kita tidak sabar menunggu jawaban? Kesabaran bukan sekadar menunggu. Ia adalah tetap percaya meski belum melihat hasil. Percaya bahwa setiap kejadian membawa pelajaran, percaya bahwa setiap kesulitan membentuk karakter. Hidup yang terlalu terencana mungkin terasa aman, namun hidup yang penuh kejutan sering membentuk keberanian. Apakah kita berani melangkah tanpa semua kepastian? Apakah kita berani menyerahkan sebagian kontrol? Ketidakpastian memaksa kita rendah hati, mengingatkan bahwa kita bukan penguasa segalanya. Ia mengajarkan untuk lebih fleksibel, lebih adaptif, lebih terbuka pada kemungkinan baru. Jika semua sesuai rencana, kita mungkin tidak pernah belajar berimprovisasi. Jika semua mudah, kita mungkin tidak pernah belajar bertahan. Hidup sering membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita rencanakan. Namun justru di sanalah kita menemukan diri. Mungkin jawaban besar tidak selalu diperlukan. Mungkin yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk terus melangkah. Pelajaran ke-14 hadir dalam misteri hidup, dalam pertanyaan yang belum terjawab. Ia berbisik bahwa tidak semua hal harus dimengerti hari ini, bahwa waktu memiliki perannya sendiri. Pertanyaannya kini lembut namun dalam. Apakah kita siap berdamai dengan ketidakpastian? Apakah kita siap mempercayai proses meski belum melihat akhir? Karena mungkin di balik jalan yang tidak kita pahami, tersimpan arah yang lebih tepat dari yang pernah kita rencanakan. Pada akhirnya hidup membawa kita pada satu kesadaran sunyi, bahwa semua yang kita kejar akan ditinggalkan, bahwa semua yang kita kumpulkan tidak ikut bersama. Yang tersisa hanyalah siapa kita sebenarnya, bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang orang katakan tentang kita. Mengapa kita begitu sibuk membangun dunia luar, namun jarang membangun dunia dalam? Karakter tidak terlihat, namun ia menentukan arah. Integritas tidak selalu dipuji, namun ia menjaga martabat. Ketulusan mungkin tidak viral, namun ia abadi dalam hati manusia. Apa yang sebenarnya ingin kita wariskan, harta atau nilai? Hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, melainkan seberapa dalam kita memberi makna. Ketika usia bertambah, ketika tenaga berkurang, ketika sorotan meredup, yang kita cari bukan lagi pengakuan, melainkan ketenangan. Apakah hati kita damai malam ini? Atau masih dipenuhi penyesalan yang belum selesai? Penyesalan sering datang dari hal sederhana. Kata yang tidak diucapkan, cinta yang tidak diungkapkan, kebaikan yang ditunda. Mengapa kita menunggu momen besar untuk berubah? Padahal hidup dibentuk oleh keputusan kecil setiap hari. Hari ini mungkin tampak biasa, namun ia bisa menjadi titik balik. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir datang. Maka hiduplah dengan kesadaran, berbicaralah dengan kelembutan, bertindaklah dengan integritas. Tidak perlu menjadi sempurna, cukup menjadi jujur. Tidak perlu menjadi yang paling hebat, cukup menjadi yang paling tulus. Hidup yang sadar mungkin tidak selalu mudah, namun ia lebih bermakna. Pelajaran terakhir berbisik pelan, bahwa pada akhirnya kita kembali pada diri. Semua perjalanan luar hanyalah cermin perjalanan dalam. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan. Ketika suatu hari kita menoleh ke belakang, apakah kita bangga dengan cara kita hidup? Apakah kita sudah mencintai dengan cukup? Apakah kita sudah memaafkan dengan lapang? Apakah kita sudah berani menjadi diri sendiri? Jika jawaban belum, maka masih ada hari ini. Hari untuk memperbaiki,
Hari untuk memulai lagi. Hari untuk hidup lebih sadar. Karena hidup bukan tentang menunggu akhir, melainkan tentang bagaimana kita mengisi perjalanan. Terima kasih telah berjalan dalam ruang sunyi ini. Jika setiap kata malam ini menyentuh hatimu, bagikan kepada mereka yang mungkin sedang mencari makna. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kita terus bertumbuh bersama. Hidup terlalu singkat untuk dijalani tanpa kesadaran. Terlalu berharga untuk dihabiskan tanpa makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.